welcome to Langit Entertainment di obrolan Fania. Ngobrol bareng Maria Fania. Keluarin aja. Oke, di hari ini kita kedatangan nih ya perempuan yang kontroversial, pemberani, nggak takut apapun. Siapa lagi kalau bukan si macan kuning Hobah, Dani Denis Karyesta. Hai, apa kabar, Cong? Baik, Kangen Denis. loh sama kamu. Tapi ulangin lagi dong openingnya, yang keluarin aja. Kenapa? Coba ya, iya, kalau iya. aku ya, keluarin aja. Terus ada bisikan gua di dalam. Jangan bahaya, di luar aja. Oh, di luar aja ya, benar, betul. Di dalam sini kan? Di dalam sini, di dalam studio ini, gitu. Denis, kamu ngebuat aku panas banget tau gak hari ini? Kenapa? Soalnya di mana-mana ada berita kamu. Aku buka TikTok, buka apapun semuanya tentang kamu. Kamu ada masalah sama siapa lagi sih? Kan emang selalu gitu, aku selalu viral. Oh, Udah iya, takdir benar. dari Tuhan, bukan Tapi salah aku. Bener sih, dan aku lihat kamu makin apa ya, makin slim, makin keren. Kenapa? Cocok ya? Apa karena sering banyak disomasi orang? Enggak juga sih, tapi aku liat Maria Fania jadi minder. Bentar ya, aku benerin ini dulu biar nggak minder. Naikin dulu, biar nggak kalah sama Maria. Enggak gitu. lah, kamu juga kan bulat seperti tekad. Iya, apanya? Tekadnya yang bulat kan? Tapi kamu lagi Nah, kalau gini sibuk. udah pede Nah. nih. Kayaknya aku kalah nih ya. Nah iya, kalau nggak dibenerin agak minder dikit Oh, kan? gitu ya? Gitu. Tapi lagi sibuk apa sih sekarang? Sekarang aku sibuk YouTube, Ah. buka posko pengaduan untuk penipuan gitu. Jadi sekarang ini gue tuh jadi pembela kebenaran dan keadilan di dunia maya. Jadi siapapun yang di luar sana yang merasa tertipu, terutama oleh Medina Zain, bisa ngadu di posko gue gitu. Oh, jadi kayak Super Denis sekarang ya? Iya, pembela kebenaran dan keadilan di dunia Luar maya. biasa loh. Karena kan hukuman, karena menurut gua orang kalau misalkan masuk penjara karena nipu, keluar dari penjara itu kan bisa nipu lagi. Benar sih. Iya kan? Yang gue berikan adalah sanksi sosial. Jadi gue ngomong itu sebagai pembela kebenaran dan keadilan. Jadi suatu saat dia kalau misalkan keluar dari penjara dia nggak akan bisa nipu lagi. Karena kan Oke. masyarakat udah tahu, udah aware. Tapi Gitu kamu nggak tujuannya. takut? Kalau kamu misalkan kayak ngaduin orang atau ngasih sanksi sosial kan banyak yang kayak apa ya, sakit hati, terus yang ngancem gitu kan pasti banyak banget tuh. Yang ngancem dia doang sama pengacaranya. Yang mana ini? Pengacaranya Rasman. Terus Oh. sama itunya si orangnya yang nipu namanya Medina Zain. Oh ya ampun, udah nggak pakai inisial lagi ya? Loh, emang benar dia Langsung. nipu. Kan aku ngomong mah benar berdasarkan fakta, kecuali hal ini terjadi di orang lain. Yang aku ngomong mah benar. Kenapa aku sebutin namanya Medina Zain? Ya kalau nggak orang mana tahu yang nipu siapa. Gitu. Tapi awal mulanya kenapa kamu bisa langsung nuduh dia, oh kamu penipu nih? Buka kacamata dulu ya. Nah, kan kelihatan cantiknya. Nah, iya. Jadi gini, pertamanya itu dia itu di rumah sakit. Cerita-cerita dia masih cerita-cerita. Gue sama dia Oke. tuh kayak podcast 2 kali. Aha. Bukan. Kamu bukan. ngundang dia? Iya, podcast. Terus gitu, pertamanya ngundang tuh udah lama banget. Asisten aku ngundang udah lama banget dan dianya nggak datang. Oke. Nah, terus gitu yang pertama akhirnya jadi podcast itu, dia kontak ke staf aku untuk nawarin diri, mau podcast nggak, Cong? Gitu. Oh, malah dia yang nawarin. Iya, akhirnya. Nah, abis itu pas podcast, setelah podcast dia nawarin berlian apa segala macam. Oh, Diamond, oke. Iya, diamond KW-KW-nya itu. KW-KW, WKW. Tapi kamu udah tahu belum itu WKWK? Tahu, kan aku Oke. tukang jual tas Iya, sebelumnya. iya, iya. Jadi aku tahu barangnya juga WKWK, KW-KW. Nah, terus udah gitu, abis itu aku nggak mau. Nah, yang podcast kedua itu dia katanya digebukin sama lakinya, KDRT, apa segala macam, bengep-bengep. Dia kasih lihat foto-fotonya. Iya. Terus udah gitu di tangannya di beset-beset. Sama dia sendiri tuh? Kayaknya Katanya. ada fotonya, mau lihat nggak fotonya? Nanti gue share aja ke orang ya, gue orang post ya. Horor juga ya. Terus? Iya, horor karena kenyataan. Terus udah gitu sampai berdarah-berdarah. Kayaknya mesti lihat sekarang deh. Itu dong, foto dong, handphone. Oh, kamu masih keep? Keep dong. Itu podcast kedua udah ngasih tahu dia ada KDRT ini ya? Iya, dari KDRT gitu. Namanya udah jadi Medina Zain tukang tipu. Tuti dong. Tuti, dia bukan Tuti lagi, dia tipsani, tipu sana sini. Tapi selain MZ ini kamu tantang juga ini ya? Pengacaranya Karena juga? pengacaranya ya nggak pantas lah menurut aku, seorang pengacara itu bukan hanya karena honor, tapi pengacara itu harus punya hati nurani juga. Ya. Lihat dong korbannya siapa aja yang ditipu apa segala macam. Harusnya kalau pengacara profesional itu nggak bakal bikin panas ininya orang yang ditipu. Harusnya pengacara yang baik itu menjembatani dengan kliennya. Betul. Biar kliennya juga jadi
tenang, nggak was-was, di apa-apain, jangan diancem-ancem, jangan disomasi. Masa korban disomasi sama dia? Tunggu, maksudnya somasi gimana nih? Kan aku disomasi. Kamu disomasi juga? Disomasi juga. Alasannya? Alasannya karena pertama aku buka posko pengaduan. Oke. Yang kedua, karena aku nggak undang pengacaranya di YouTube aku. Oh, harusnya diundang? Iya, dia minta diundang. Oh, jadi gara-gara itu kamu disomasi? Iya, terus Oke. begitu setelah aku baca dengan baik somasinya, terus gitu aku mengucapkan terima kasih atas surat somasinya, aku buka depan wartawan, habis itu karena orangnya kan aku ramah lingkungan, kan Maria tahu aku orangnya go green banget kan, Iya. nggak suka nyimpen kertas di rumah, jadi ya udah daripada dibuang aku jadiin bungkus gorengan. Bungkus gorengan? Iya. Itu surat somasinya? Iya, karena lebih bermanfaat untuk tukang gorengannya juga, gitu. Ada videonya kok nih. Astaga, ya ampun. Tapi aku sempat lihat loh, kamu kayak itu kamu sengaja pura-pura jadi wartawan apa gimana sih? Enggak. Nih, ini yang bungkus gorengan nih. Mana yang bungkus gorengan? Makasih buat Bang Rasman atas surat somasinya. Tapi karena saya orangnya ramah lingkungan, saya tidak bisa buang-buang kertas di mana aja. Jadi saya bikin surat somasi abang jadi dapat gorengan. Oh, beneran loh? Beneran. Astaga. Kapan sih aku bohong, Maria? Surat somasinya ya Bang ya. Coba. Terus semoga abang sukses terus tuh. Saya juga udah bikin spanduk ya Bang, nggak mau kalah tuh. Ya ampun. Saya Bang. Makasih abang atas surat somasinya. Astaga, emang kamu nggak takut ya? Kenapa takut? Apa yang mesti aku takutin? Nggak tahu Mbak? ya, kalau misalkan aku kan kayak nggak paham hukum nih. Kalau kamu sendiri, apa yang ngebuat kamu berani gitu loh nantangin seorang pengacara yang cukup terkenal juga kan? Terkenal Oh, enggak ya? Terkenal karena di hobi preskon tiap hari gitu. Tapi kayak nggak tahu dia kerja apa enggak. Kerjaannya sih setahu aku sih preskon setiap hari karena aku lihat gitu tiap hari preskon. Gitu. Kalau masalah takut ya apa yang harus aku takutin kalau aku merasa benar. Setuju Kecuali sih. aku merasa salah apa segala macem gitu. Dan menurut aku ini pengacara bukan pengacara yang oke gitu ya. Karena ya itu dia bikin karena panas. Toh dia pengacara minta maaf apa segala macem. Kita kan jadi nggak enak. Ini kayaknya dia sama-sama salah pilih, yang kliennya tuh salah pilih pengacara, pengacaranya salah pilih klien, jadi blunder ke mereka. Yang korban-korbannya jadi panas karena cara bicaranya yang terlalu frontal, terlalu kasar, kayak gitu. Jadinya sekarang semua klien laporin dia. Oh, jadinya ngebalik ya semuanya ya? Sekarang semua udah laporin dia, udah pada bikin LP. Oke. Terus si Medina ini. Nah, Termasuk Uya juga? Uya udah bikin LP. Nah, kalau Uya itu sebenarnya yang ngenalin siapa sih? Gue, Kamu dulu? makanya nggak enak aku. Oh. Kan aku kan kalau sama temen kan begitu, pasti dekat, pasti baik kan. Kayak kita aja kan kesini kontak Iya, kan. iya. Iya, nah karena aku yang kenalin juga aku nggak enak. Itu kan kamu, awalnya kamu ditawarin dulu mobil? Apa gimana sih? Kan kalau Awalnya nih, Uya kan ketipunya karena soal masalah mobil kan? Iya. Nah, kalau kamu? Sama jual beli mobil. Oke. Jadi posisinya waktu itu abis dari podcast aku yang dia beset-beset tangan itu, dia curhat lah, dia di KDRT lah, dia digugurin apa segala macem. Ya kita sebagai cewek kasihan dong, kasihan. Terus dia kasihan segala macem. Besokannya dia masuk rumah sakit. Nah masuk rumah sakit, terus begitu dia nawarin aku jual beli mobil. Terus aku bilang nggak mau, gue nggak mau mobil, gue nggak butuh mobil karena gue lagi mau beli rumah tahun ini. Nah udah gitu dia tetap maksa segala macem. Terus ngomong yang gue tangkep di otak gue, dia itu mau bayar rumah sakit tapi nggak ada duit, tapi gengsi minjemnya. Kan dia kan sok kaya kan, padahal enggak. Oke. Ya, terus udah gitu, tapi gengsi ngomongnya. Terus udah gitu, jadi dia tawarin aku mobil Alphard tahun 2020, tukar tambah sama mobil aku. Ya. Nah, terus udah gitu dia nipu sana situ, pertamanya tuh yang jual beli mobil. Mobilnya tuh nggak kunjung datangnya mobil Alphard sewaannya dia. Kan di perjanjiannya kan jual beli mobilnya itu dia janjiin gua Alphard tahun 2020. Yang datang itu Velfire tahun 2018. Udah beda banget dong dari Beda merek jauh aja. lah, beda jauh. Iya. Dan dia bilang ngomong gue leasing, mobil gue leasing apa segala macem. Emang gue gak kasih tau dia, mobil gue leasing, nggak bisa mobil gue leasing. Dan gue masih kekeh nggak mau, gitu. Terus nih gitu, datang mobil itu Alphard 2018 Velfire. Ya beda jauh dong, beda jauh. Nah terus udah gitu, dan yang gue dengar itu Alphard itu adalah mobil sewaannya dia, mobil sewaan. Dan ternyata dia tuh masih hutang sama tempat rental mobilnya 70 juta yang gue dengar, gitu. Wow, oke. Jadi yang tiap hari dia pakai Alphard, terus gitu pakai Patwal, pakai Brimob, tiap hari kan gitu. Itu hutang tuh? Nggak tahu dia sama Brimob sama Patwal ya.
Lagian buat apa sih itu Brimob sama Patwa ngelindungi Medina dari apa? Dari orang-orang yang ditipu. Biar kalau misalkan ada yang nagih jalannya bisa lebih cepat kali ya. Gitu bingung lah aku loh. Terus kadang-kadang Brimobnya disuruh antar duit, disuruh anterin alat-alat kecantikannya dia. Kan dia ada jualan mesin-mesin kecantikan juga kan. Itu juga nipu. Banyak dia nipunya deh. Terus dia suruh Brimobnya yang nganterin. Nggak boleh tuh Medina kayak gitu. Emang Brimob masa kamu jadiin kurir? Gimana sih? Itu kan buat masyarakat, buat melindungi masyarakat, bukan buat melindungi tuti kayak kamu, Medina. Tapi orang-orang bisa banyak yang ketipu itu kenapa ya? Apa karena dengan kayak kan seolah-olah sukses sekali ya kalau kata kamu tadi dia banyak nipu berarti dan dia nggak punya uang berarti kan seolah-olah dia membayar semua itu untuk membuat kamu percaya juga mungkin. Nggak dan percaya. yang lain-lain kayak seolah-olah dia sukses gitu loh ceritanya. Tapi kalau gue mah nggak percaya, gue tahu yang dia pakai KW apa segala macem. Cuman gue kan kasihan, gue pikir dia mau bayar duit buat keluar dari rumah sakit. Maksudnya gue ya, kalau misalkan lu nipu orang ya nggak apa-apa, masa teman sendiri lu nipu. Kan kalau lu jahat sama orang, belum tentu lu jahat sama gue. Ya kan, kayak gue sama orang lain kan baik, berantem sama lu kan enggak. Ya gitu. Tapi ternyata ya sekali emang dia kriminal, gue pun mau ditipu. Gitu. Tapi apa sampai benar itu mau bawa KTP yang Raffi Ahmad itu benar nggak sih? Benar. Itu gimana sih ceritanya? Jadi dia datang ke salah satu pabrik makron kosmetik, namanya yang punyanya namanya Mbak Kiki. Dia datang ke sana, terus dia bawa KTP Raffi apa segala macam. Dia bilang katanya menawarin Raffi jadi brand ambasadornya pabrik mereka, senilai 1,5 M untuk 3 bulan. Nah, orang ini percaya karena Medi bilang dia deket sama Raffi apa segala macam. Gitu, dan dia bawa-bawa lah KTP Raffi Ahmad, terus dia chattingan sama diri sendiri, soalnya dia chattingan sama Raffi. Hah? Seniat itu ya? Berarti dia malsuin dong? Seniat itu. Oh kamu tahu? Tahu dong, kan gue posko pengaduan. Hebat loh! Dia ini pembela kebenaran dan keadilan. Tapi Raffi Ahmadnya tahu nggak ya kira-kira ya? Pasti tahu lah. Tapi sampai sekarang nggak ada, ini ya, dia nggak ada reaksi apa-apa ya Dennis? Ya orang bener tuh gitu, diem-diem lapor aja. Harusnya gitu. Nih, aku kasih lihat fotonya nih. Mana? Dapat aja loh, Dennis. Dapat. Kalau misalkan ada yang pasangannya selingkuh, bisa ngadu juga ke kamu nih? Bisa. Kamu ada yang selingkuh nggak? Mana ya? Nih. Ini yang? Raffi. Oh iya, Raffi New One. Dia chattingan sama diri sendiri nih. Medi udah 1,2 M aja lah. Ya udah kalau serius yuk transfer tanda jadi kontrak gua kirim. Males kalau gue dimain-mainin kayak pabrik kemarin. Terus dia kasih nomor rekening Sarah Clarasati. Matt, udahlah kalau serius transfer tanda kontrak jadi gue kirim. Males gue kalau transfer dimain kayak pabrik kemarin. Ya kan kalau Raffi kan harusnya nggak mungkin lah, emang Raffi BU banget sampai suruh transfer berkali-kali. Kecuali ya kan. Ini kan tuh ngomongannya gini, dia chatting sama dirinya sendiri. Soalnya dia lagi chattingan sama Raffi. Tapi percaya dan dia ditransfer ke temennya. Ya kalau misalkan orang yang bukan di kalangan selebritis mungkin percaya-percaya aja gitu loh. Nah terus dia kasih lihat ini KTP Raffi Ahmad. Nah ini bukti transfernya nih. Dapat aja loh dia loh. Iya. Ini sih benar-benar terorganisir banget ya. Terorganisir dan orangnya bukan 1-2 dan modusnya semua sama. Nah modusnya tuh kayak apa emangnya? Apa aja gitu? Modusnya pertama ya itu mobil fiktif yang tak kunjung datang. Sebenarnya dia mobilnya nggak ada. Kalau ke Uya kan dia bilang mobilnya dia, tapi ternyata bukan mobilnya dia. Ya kan? Terus mobil, terus tas palsu mah udah banyak banget kan yang beredar dari dulu. Dan itu benar. Banyak juga yang ngadu ke udah berapa puluh orang tuh yang ketipu tas? Banyak. Yang ngadu sama aku semalam aja ketipu 260 juta. Tas setiap kremes hari ada aja, kremes sama Chanel. Uci ketipu 1,2 M. Uci Sucita juga? Uci Fraudea. Oh, oke. Ketipu 1,2 atau 1,2 M. 1,2 atau 1,4 M. Yang pabrik ini, jadi dia bawa nama Raffi untuk 2 pabrik. Oh, berarti 2 pabrik ini udah ketipu nih ya? Iya, berarti totalnya dapat 6. Iya. Ya kan? Ada lagi satu lagi dia yang penipuan. Dia ngaku-ngaku temannya Ria Ricis. Ini dia jahat banget. Jahat banget karena dia bukan nipu orang beradab. Jadi kayak masyarakat kecil ditipu sampai gak ada rumah. Tunggu, temannya Ria Ricis? Dia ngaku-ngaku dia temannya Ria Ricis. Jadi dia bilang dia mau adain meet and greet ketemu Ria Ricis. Oke. Abis itu mau meet and greet, dia bilang katanya, nih gue deket banget sama Ricis, dia mau adain meet and greet, tapi lu bayar ya ke 7 juta.
7 juta? 7 juta, pertamanya awalnya. Satu orang? Satu orang. Oke. 7 juta. Terus dia gitu, dia ini masyarakat kecil, jadi dia itu adalah temen dari staffnya si Medina diam di klinik. Temannya dari itu. Nah, itu kan masyarakat kecil, Ya. cuma staff biasa, TKW. Oke. TKW. Nah, dia itu si Ricis punya fanbase apa namanya, The Ricis atau apa gitu. Nggak ngerti deh, pokoknya Dia salah satu satunya. dari situ. Ya, pokoknya dia ngefans banget lah ya. Ngefans banget, pengen ketemu sama kayak Ricis, saya disuruh bayar 7 juta. Nah, 7 juta udah gitu ngomong-ngomong akhirnya nggak ketemu. Itu satu orang aja atau dia udah kumpulin beberapa orang? Yang gua dapat sih satu orang. Satu orang. Yang kemarin. Tapi Satu lumayan orang. lah ya, maksudnya 7 kamu juta. TKW, kamu keluarin 7 juta loh untuk Iya. ketemu seorang Ria Ricis. Iya, dan terus udah gitu ternyata disuruh, itu kan VIP. Terus udah gitu kata si Medina, oh masih nambah apa segala macem, nambah 4 juta. Jadi 11 juta. Terus udah gitu dia gajian motor untuk nambah 4 jutanya itu. Nah, terus udah gitu udah sampai Jakarta. Udah sampai Jakarta, dianya nggak bisa dikontak. Jadi tuh TKW terbengkalai aja. Ini pasti valid nih. Valid ada di YouTube gua, orangnya udah datang. Wow. Heeh. Jadi sebenarnya bukti-bukti udah banyak banget ya di tangan Udah kamu ya. di YouTube gua bisa dicek itu semuanya udah cerita lengkap gitu. Kalau mau diceritain sini semuanya bisa sampai 7 hari nggak kelar. Jangan-jangan. Iya kan? Ini aja mendingan yang kamu lihat nih. Nih kita ada berita. Kita lihat dulu ya. Alami gangguan jiwa, Medina Zain akhirnya masuk RSJ. Begini kondisinya saat ini. Emang benar itu masuk RSJ? Masuk RSJ menurut gua itu dia untuk mengulur-ngulur waktu aja, ya kan? Karena dia udah pusing banget, stres ya wajar lah. Utang-utangnya banyak, nipu ke sana sini, masa iya nggak stres, iya kan? Terus kalau misalkan pengacaranya kan bilang dia bipolar ya. Bipolar menurut gua sama ODG, bipolar itu nggak nipu deh. Kalaupun dia ODGJ, bipolar kan biasanya suka marah-marah mood sendiri, swing, terus abis itu benar lagi. nangis lagi, Ya. terus marah-marah, senang, nangis, mood swing lah ya. Ya. Tapi dia nipu, Maxianda kan bipolar, emang dia nipu? Enggak sih. Iya, nah ini penipuannya ini menurut gua sangat terorganisir. Gitu. Jadi Yang kalau which is nggak mungkin dilakukan oleh orang yang bipolar ya. nggak mungkin dilakukan oleh ODGJ karena ini membutuhkan kepintaran yang sangat tinggi dan gue yakin dia nggak sendiri lah kayaknya. Iya nggak sih? Jadi menurut kamu ada juga kayak beberapa orang juga tim Ya gitu? iyalah, suaminya mana? Suaminya dikata-katain kan si Lukman sama dia kenapa diem aja nggak banyak speak up. Padahal suaminya dibilang DPO sama si Medina. Emang suaminya di mana? Katanya DPO narkoba kata si Medina. Iya, dia bilang sama gue. Itu masih suami tuh? Masih suami, hampir cerai. Nah, kenapa suaminya nggak mau speak up? Harusnya sebagai suami kan lu speak up dong. Menurut kamu? Iya. Apa? Kenapa dia nggak mau speak up? Menurut gue ya mungkin dia takut terjerat juga karena ikut menikmati hasil atau menerima aliran dana kali ya. Ya, menurut gue orang kan bebas berpendapat dong. Iya. Ya kenapa dia nggak mau speak up? Makanya keluar dong speak up. Datang gue ajakin ke podcast gue, dicuekin, nggak Tuh, diwaro. ditantang tuh suaminya MZ Iya, langsung. namanya Lukman. Ya kan aku ngomong benar. Iya. Yang aku lakukan kali ini bukan karena ini bukan masalah duit lagi. Duit gue mah udah balik. Duit gue udah balik. Karena ini yang gue lihat korbannya gue lihat langsung semuanya. Iya, Dan terlalu menurut gua banyak kasihan. ya. Terlalu banyak dan masalah harga diri juga. Pertama gue enak banget diancem-ancem. Ya makin ngancem makin gue sengajain. Gitu. Biar dia ada efek jerak dan Iya. juga bagus untuk masyarakat juga. Biar yang lain nggak ada yang ketipu juga. Dan kalau untuk keluarganya gue minta maaf banget. Tapi keluarganya Medina juga harus ngerti. Ini untuk kebaikan Medina juga, biar Medina itu tidak mati sebagai tukang tipu. Ya, dan aku lihat pun seorang Dennis kok bisa ya bener-bener kali ini nyecer banget. Kenapa? Kalau nggak sakit banget atau nggak enak banget kayak nggak akan mungkin kayak gini dia, gitu. Iya, karena dia nantangin dan ngacem-ngacem. Yang bikin kamu sakit hati apa sih omongan Aku nggak sakit hati, dia ngancem aku, terus udah gitu, dia ngancem. Bentar ya, aku kasih lihat. Tuh. Wih, panjang banget. Nih, Ini dia ngomong sendiri loh. iya. Jangan sampai Tuhan murka, aibku dibongkar semua bukan sama gue tapi sama Tuhan. Jangan sampai cyber gue. Emang Medina siapa punya cyber sendiri? Gue jadi bingung kan. Ini orang apa sih? Cari tahu borok gue mah banyak. Gue mah udah biasa dihujat netizen. Nama gue mah sudah hancur, apalagi mau hancurkan, Cong. Jadi gue gak peduli. Nothing tulus. Lu gak kebal hukum, Cong. Ya emang gak ada yang kebal hukum. Semua sama di mata hukum gitu. Kalau misalkan emang semua yang gue terbukti salah ya pasti gue dihukum. Nah masalahnya sekarang lu yang nipu, lu yang ngancem. Terus dia gitu, iris kuping gue kalau lu nggak masuk penjara, gitu. Ingat ya kalian ya netizen ya, iris kupingnya kalau gue nggak masuk penjara. Terus demi Allah, demi anak gue pernah nahan orang 3 bulan di penjara. Cuman netizen recehan, tuh netizen, dikatain recehan sama si Medina.
Terus udah gitu, dan itu yang akan gue lakuin buat lu. Gue langsung ke Polda sekarang, lihat SPKT-nya nanti gue kirim. Tapi bener tuh, dia langsung ke Polda tuh? Ya kagak lah, namanya juga ngomong tukang doang? bohong, Tuti. Dan semua korban diginiin. Terus udah gitu, lu cek aja di Polrestabes Bandung siapa tuh yang gue tahan, jangan mewek-mewek ya. Ntar gue bawain Indomie. Kok lu nggak bales sih? Jam 4. Lu nggak bales loh? Gue balesnya di IG dong. Gue nggak balesnya di bales IG. loh? Gue nggak mau bales ya, ngapain? Gue kalau udah berantem sama orang, Iya. hidup gue tuh cuman ada putih atau hitam, nggak ada abu-abu. Nggak mau setengah-setengah ya? Temen atau bukan gitu. Kalau dia bukan, ngapain gue bales? Gue ngoceh aja di IG, di Iya, YouTube. iya. Terus udah gitu, terus udah gitu, ini jam 10 ya? Jam 4. Jam mereka kita gue bawain Indomie. Terus jam 10 dia tiba-tiba WA. Ngomong terus ya dia? Di mana Anda? Mau nitip duit buat Kak Uya 65 juta disuruh titip ke rumah kamu. Oke, ke rumah aja. Tapi nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Jadi bohong dong 65 juta? Ya bohongan, namanya juga tukang tipu. Bingung ya, maksudnya Tukang tipu. motifnya apa gitu loh? Ini kan Tuh. udah ketahuan semua kan? Terus dia tuh kurang ajar sama gue nih. Terus kan udah gitu kan gue post fotonya kan. Gue post foto yang dia sama laki. Dikatanya kan dia belum cerai sama Lukman. Ya. Tapi gue bingung, dia panggil cowok baby love gitu. Nah itu pacar. siapa tuh? Apa? Bukan Lukman? Bukan. Jadi? Ya baby love ya berarti selingkuhannya lah. Terus dia kan ngaporin Lukman kan, katanya Lukman yang selingkuh. Ya pantas lah lu diselingkuh, orang gue juga selingkuh. Ada juga kamu fotonya? Ada fotonya nih. Dia kurang ajar. Setelah aku post foto cowoknya itu di IG, dia bayar. Takut dia, tapi suruh gue hapus. Oh ya dia bayar kamu? Dia bayar langsung, karena takut. Tuh. Terus tapi kurang ajar. Gue tambahin tuh buat bayar cicilan mobil lu nunggak. Ditambahin. Transferannya tau gak ditambahin berapa? Berapa? 200.000. Ah mana? Tuh, benar Bohong nih, lu. 200.000 tuh. Kan ngutangnya 50 juta, dia udah bayar 5 juta. Iya. Terus ditambahin lagi 45 juta, 200.000. Terus gitu dia bilang gini, nggak, gua tambahin tuh buat cicilan mobil lu nunggak, langsung gua kirim balik. Nggak mau 200.000. 200.000 lu uang haram, nggak usah banyak bacot, bayar utang Uya dulu sana. Tuh, terus dia bilang yang penting rumah gua sendiri, Verfire lunas, Maxi lunas, hapus foto Tengku atau gua laporin. Lu nggak tahu aja dia siapa, jam Oh, macam-macam. cowoknya Tengku? Iya, cowoknya Tengku. Terus gua capture, gua masukin ke IG lagi. Gua bilang, oh ternyata tadi nama cowoknya Tengku. Gitu. Iya. Bukan Tengku itu kan? Bukan, katanya Tengku Rabani, katanya itu dia anggota DPR. Kata dia. Terus udah gitu nih, dia kasih gua bukti transfer palsu. Nih. Oke. Mana nih? Transfer ini? Ini. Udah tete Cong, udah jam 2. Lagi diketik finance gue dari BRI. Sabar Cong. Ini gue udah marah-marah. Ya. Karena mobilnya nggak datang-datang. Tuh. Berapa dia? Cek baby cek. Ini palsu. Gila, Lihat dong bukti banget sih. referensinya. Nomornya beda. Tulisannya ngaco-ngaco. Terus kan RTGS tuh nggak bisa di atas di bawah 100 juta. Iya, Ini harus di 50 atas. juta, harus di atas 100 juta. Dan terbukti palsu karena ya duitnya nggak nyampe-nyampe ke gue. Dan dia juga mengiyakan kalau itu palsu. Kenapa? Tuh, tunggu kalau beda jam, 2-3 jam RTGS sabar. Terus dia bilang, mau ngajakin gue settingan lagi. Berantem beneran rame nih, saldo gue udah kedebet. Angkat aja, berani lo, gue tanya, berantem sama gue. Berani lo? Enggak, kata dia. Lu di mana ketemu aja, ayo biar simple. Si Aldi Brimob gua kasih duit cash aja ke rumah, nggak beribet. Nah, itu Brimob emangnya kurir? Kok disuruh buat antar-antar duit? Tapi beneran Brimob nggak? Nggak tahu. Siapa tahu nggak juga kan? Cuma Brimob ngaku-ngaku katanya. doang. Nah, terus deh. Lu kasih gua bukti transfer tadi beneran apa editan? Dia bilang editan, dapat dari finance gua. Tuh. Wah, lu sih nggak bisa dibayarin. Lu store cash, lu ke BCA sekarang terus transfer gue, jangan ngulur-ngulur waktu. Farad Abbas telepon. Kok jadi Farad Abbas? Habis itu Ada apa lo sama Farad Abbas? udah bikin gosip, dia bilang tamu podcast. Oh, Iya. kirain. Tuh, dia panggil gue aja Bu. Terus segitu terus. Yang Bu. Terus segitu, duit gue jam 5 beres ya udah sampai di rekening gue. Lu stok di ATM BCA, lu kan udah cash. Oke, udah lu store. Ini lagi mau naik dulu dari ATM langsung store. Cong naik nasi maksimum 10 juta, aduh Puspa mau di store dulu, sisanya malam nggak apa-apa. 10 dulu, oke. Dia bilang mau 10 dulu kan, tapi dia transfer 5 juta. Nah, berarti dia mengiyakan kan bukti tadi palsu kan? Iya. Iya kan? Kalau emang bukti transfernya tadi asli, kenapa dia mau transfer gue lagi? Ya, dia takut supaya lu diem lah. Iya kan? Aduh, tapi mungkin itu bener kali yang dia sampai ke rumah sakit itu bener nggak? Kok Apa? nggak bener ngapain kamu langsung nyusulin Ya kan di rumah ke sakit. RS ya? Ya kan bisa aja, semua orang kan bisa ke RSJ lah, kan untuk dirawat. Nggak, ceritanya gimana kamu datang? Aku kan dia kan ngatain apa ngatain aku.
rumahnya ngontrak, mobil Iya. apa segala macam. Nah, terus segitu kebenaran juga waktu itu mamanya WA aku, negor aku. Mamanya WA aku, terima kasih ya Neng atas kadonya segala macam. Terus segitu nggak dibalas lagi. Ya udah nggak dibalas lagi, gue langsung ke Bandung aja. Ya. Dengan niat mau menjenguk, bukan niat apa-apa loh. Gue ketemu dia mau menjenguk, gue bawa bunga, gendong-gendong bunga mawar putih, biar kalau si Medina lihat dia suci kembali kan. Iya, suci biar adem gitu pikirannya kan, sambil bawa bunga kemana-mana ke mamanya. Pertama ada tuh, terus segitu bawa bunga, terus segitu tulisannya get well soon. Jenguk dong, baik dong niatnya. Baik. Jenguk, terus segitu ketemu emaknya bilang waktu itu pas sampai rumah mamanya, nama mamanya Bu Bidantian. Nah, sampai situ ketemu sama pegawai namanya Sofi. Dia bilang, "Bu, ada Medina nggak sama mamanya?" Terus segitu udah masuk. Terus abis masuk ke dalam sekitar 2 menit 3 menit keluar lagi ngomong Bu Bidantiannya sedang tidur. Yang gue tangkap saat itu oke lah, karena dia orang tua nggak boleh dibawa-bawa. Kalau dianya nggak mau, masa gue paksain? Nanti takutnya kenapa-napa, Cong. Ya kan? Ya udah, karena itu ya gue tangkep, ya udah gue cabut ke tempat lain. Gue pergi, kan karyawan gue lapar. Ya kan? Terus segitu kan si Medina pernah bilang kalau dia tuh punya rumah makan ponyo, Sindang Ponyo di Ciwidey juga. Ya udah, gue kira si Medina kan lagi di sana lah ya, kan dia punya restoran. Gue kira lagi cuci piring di sana atau ngapain atau cuci WC. Sekalian ngegap lu ya? Iya, sekarang ini bukan ngegap, jenguk, kan bawa bunga. Kalau ngegap mah jahat dong. Bawa bunga, ada get well soon-nya. Iya, siapa tahu Medina lagi cuci piring di restorannya. Ya kan, tapi ternyata nggak ada. Terus habis makan-makan, gue tanya sama karyawannya semua, Mbak, emang ini restorannya si Medina ya? Bukan, ya aku juga. Berarti bukan juga iya, dong? padahal gue udah promoin, udah bikin konten mukbang di sana. Terus gue udah bilang nih, Cong, kalau usaha lu halal gini mah gue promoin. Habis gue bikin konten mukbang selesai, gue tanya sama karyawannya, ini rumah makan Medina ya? Bukan ya, ngapain gue promoin? Ternyata rumah makan itu adalah punya istri dari omnya Medina. Tapi dia akuin. Dan dia nggak ada saham juga di situ ya? Nggak ada, tapi ada fotonya. Tapi gue rasa fotonya dia cuci cetak sendiri kali ya. Terus abis itu gue lanjut nih di Bandung. Gue lanjut ke rumahnya. Kan dia bilang rumah dia megah. Rumah dia megah. Rumah gue mah apa tuh kontrakan. Ya kan? Lu masih bawa tuh bunga? Masih bawa kan, niatnya mau jenguk, bukan mau ngegap. Kan gue nggak jahat, jenguk, get well soon. Gue bawa tuh bunga putih itu tuh. Gue teng kemana-mana kan, sampai depan rumahnya. Rumahnya kosong. Terus gue bilang, hah kok rumahnya kosong gitu kan. Tapi gede nggak tuh rumah? Ya menurut gue sih kagak. Terus gitu bawa tuh bunga, terus gitu kosong, waduh kosong, udah ketok-ketok, permisi, kan niatnya mau jenguk ya, terus gitu kosong rumahnya nggak ada, tiba-tiba ada satpam naik motor, jeng gitu kan, terus gitu saya panggil mas ini mas, saya Medinanya mana, saya mau jenguk, saya mau bunga sama dia, oh Medina udah nggak ada, oh udah berapa lama nggak di rumah, 1 minggu, sekitar 7 harian. Oh, sekitar 7 harian. Terus segitu biasanya di sini tinggalnya iya sama anak-anaknya, sama suaminya Lukman. Terus anak-anaknya suka main di komplek, main sepeda segala macam. Oh, oke. Terus dia gitu udah berapa lama dia tinggal di sini Medina? Udah 1 tahun. Oh, udah 1 tahun. Oh, jadi ini rumah Medina apa ngontrak? Gue tanya kan. Terus kata Masnya, oh setahu saya sih yang punya sih namanya Pak David apa Pak Danu gitu. Jadi si Medina ngontrak juga. Jadi itu bukan rumah dia? Bukan, itu ngontrak. Bukan maling lagi. Tapi ngontrak. Ya maksudnya ya udah jadi orangnya jujur aja. Kayak gue yang ngontrak aja ya. Kenapa? Gitu. Walaupun lebih keren kontrakan gue di Senopati. Kalau dia kan di sana. Iya benar. Tapi gue ngaku dong. Itu kan jujur. Dan menurut gue flexingnya ini harus dicegah karena dia flexing untuk nipu. Kalau misalkan artis-artis lain, toko-toko banyak kan tuh orang-orang jual skincare mereka flexing buat dapat reseller. Biar resellernya itu. Tapi nggak nipu. Iya, biar reseller itu pengen jadi kayak dia, makanya mereka flexing. Nah, tapi bukan buat nipu, salah gitu. Jadi menurut kamu dia banyak nipu juga tentang yang dia punya juga untuk flexing untuk nipu gitu ya? Iya, biar bisa tips Sani, tipu sana sini. Oke. Gitu. Nah setelah itu kamu tenteng bunga kemana lagi tuh? Abis itu aku jenguk anjing aku dulu si Coco. Si Coco lagi sekolah sama si Cece. Oh iya? Iya di Lembang lagi sekolah. Dan kebenaran tuh tempat sekolahnya si Coco itu sebelahan sama rumah sakit si Medina. Gitu. Jadi nggak disengaja lah ya? Sengaja juga lah. Cuman sengaja. Nggak dikontenin karena kamera gue mati. Udah habis baterainya seharian. Konten. Panjang pencarian MZ. Iya, terus segitu aku tanya kan mas satpamnya kan. Karena mau jenguk
bawa bunga lagi nih, bunga putih itu kan. Siapa tahu dia lihat bunga gue tuh langsung suci lagi, langsung sadar, ya kan. Nah, terus segitu udah bawa bunga, Mas saya mau jenguk Medina, katanya nggak bisa karena sejak COVID emang nggak bisa jenguk gitu. Terus gue kasih bunganya, gue kasih udah titip ya. Terus segitu yang gue lihat sih, masnya sih security-nya ambil, terus langsung naik motor dek bawa bunganya gitu. Terus? Tuh. Jadi gue nggak lihat langsung. Gue mah kalau udah nggak, tapi menurut kamu ada nggak dia di situ? Ya mungkin ada, mungkin enggak. Kalau gue mah udah nggak bisa percaya lagi sama Medina karena bukti transfer aja bisa dipalsuin. Semuanya omongannya palsu, rumahnya palsu, restoran yang dia bilang punya palsu. Apa yang bisa gue percaya? Ya, apa kan? yang asli? Nggak ada. Tasnya KW. Yang asli apa? Asli nipunya. Oh, berarti secara nggak langsung kamu nggak percaya kalau misalkan dia ODGJ? Ya gini loh, pengacaranya itu juga kan ngasih lihat bukti kalau dia dirawat di rumah sakit, iya kan? Tulisannya itu bisa dilihat kalau Medina itu sedang dirawat di rumah sakit. Tapi pengacaranya kok bisa tahu dia bipolar? Dari mana? Nggak ada bukti validnya ya? Iya, kalau misalkan pengacara benar, ya pengacara itu ngomong dari yang ada suratnya aja. Tes Dia lagi dirawat di sini, sedang apa kayak gitu ya. Lebih pintar dia harusnya daripada tukang bunga. Terus udah gitu dia bilang katanya bipolar, tinggi, akut. Apaan akut? Emangnya sakit mah akut? Rematik akut, iya kan? Oke. Gitu. Emangnya Bang Rasman ini dokter? Itu kan bukan ranah Bang Rasman untuk menjelaskan itu. Jadi itu hanya berdasarkan spekulasi doang ngomongnya. Ya nggak boleh gitu dong untuk mengedam korban, iya kan? Iya. Itu kan ranahnya dokter, psikiater. Dan kecuali Bang Rasman dukun bisa memprediksi masa depan. Ya, kecuali siap salah Bang. Berarti secara nggak langsung kamu bisa ngomong dia apa ya, bikin kayak ini tuh supaya terhindar dari hukum ya, jadi kayak pura-pura gila tuh supaya terhindar gitu. Kalau ngelama-lamain apa gimana? Mengulur. Tapi kalau mengulur karena dia saking banyaknya kayak gini dia udah pusing pasti. Apalagi gue speak up karena korban yang dulu nggak speak up. Tapi kalau dia menggunakan ini untuk lari dari hukum itu nggak bisa. Karena sekali lagi kepolisian Indonesia itu adalah sahabat masyarakat dan tidak bodoh. Apalagi masyarakat Indonesia, netizen juga nggak bodoh. Jangan dikira bodoh karena saat dia ditangkap itu pasti akan ada dokkes dari kepolisian, ya dong, untuk mengtes, bukan dari RSJ yang dia rujuk, tapi akan ada tes dari kepolisian tersebut. Dan menurut gua kepolisian Indonesia harus bikin tim khusus untuk Medina karena menurut gua kayaknya dia nggak sendiri deh, banyak yang terlibat. Iya kan? Masa suaminya yang tiap hari bobo bareng sama dia nggak tahu apa-apa? Tapi Lukman itu kalau ngomong halus, lembut gitu, bikin gua nggak enak aja kalau ngomongin dia. Iya benar. Itu emang menurut gua udah kayak kan kalau orang kan ada bad cup, ada good cupnya kan. Ya ini kayak Medina yang jeleknya, Lukman yang bagian itu-itunya. Kalau ngomong sama gua halus, lembut, maaf ya apa segala macem, bikin gua nggak enak. Tapi gua pikir-pikir ngapain juga minta maaf sama gua, kan lu kan dikata-katain nama Medina, kok lu masih belain Medina? Oh, jadi kan itu ngebuat kamu curiga nggak gitu make ya? sense, iya curiga boleh dong, ini namanya menduga-duga, tapi nggak tahu, kan belum ada buktinya, gitu. Wow, kita ngomongin ini kayaknya dari hati banget ya, sampai karena berapa menit gitu panjang banget. Ya soalnya ini jujur, kronologi yang sejujur-jujurnya. Gitu. Tapi semenjak ada kamu ini, jadi semua makin berani speak up ya. Semua kalau speak sebelumnya up. kan nggak ada tuh. Iya benar, semuanya jadi berani speak up. Dan si Uya juga tadi nggak mau speak up, gue gemes banget tuh sama si Uya tuh. Syukur kalau nggak mau speak up, akhirnya nggak dibayar kan, gitu. Jadi akhirnya, tapi gue seneng banget sih, gue bangga banget si Uya udah bikin LP, kompor gue berhasil, ya gitu. Karena memang menurut gue Medina ini harus dikasih efek jerak, bukan untuk kebaikan masyarakat, tapi untuk kebaikan Medina sendiri, biar dia nggak mati sebagai tukang tipu. Jadi sebelum dia mati, dia bisa tobat dulu dan meminta maaf sama semua korban-korbannya. Jadi dia matinya lebih enak gitu. Ya, kan supaya nggak ada yang kejebak lagi lah ya. Iya, jadi hukuman akhiratnya berkurang kalau dia tobat dulu. Benar kan? Ngeri lo obrolannya lo. Oke, buat ice breaking nih, aku mau tantang kamu dulu deh. Ada mystery box. Kira-kira kita tantang apa, Denis, kali ini? Menurut kamu apa nih? Somasi. Somasi lagi. Emang mau? Mau aja. Kita lihat ya. Silakan dibuka, Denis. Apa ini? Somasi. Tuh kan benar. Apa? Bungkus gorengan. Tapi bukan somasi. Oh bukannya. Coba diambil dulu dong. Bungkus somasi gue yang gitu nyampe di sini. Enggak. Banget langit. Kita mau nantang kamu buat makan gorengan. Tapi aku biasanya makan gorengan yang somasi itu.
Ini nggak kalah enaknya kok. Mahal nggak? Mahal. Kalau murah aku nggak bisa loh. Mahal Beneran lah. ya? Iya, satu kayak gehunya berapa ini? 1 juta kayaknya. Iya, ini karena Maria Vania aja ya. Coba host yang sebelumnya. Siapa? Nih, Langit Entertain nih ya. Akhirnya lu pakai host yang benar. Buset deh, kemarin lu pakai host si Kim So Eun itu udah kagak enak dilihat. Tuti lu jadiin host. Kalian tuh kadang-kadang tuh nggak mikir juga ya. Kok Tuti sih? Dia kan Tuti. Kata Tiffany. siapa? Iya banyak ya, kan gue posko pengaduan. Oh, Gue iya. tahu lah. Ya ampun. Tapi ini berminyak gak apa-apa? Katanya kamu gak suka minyak-minyak. Minyaknya diambil sama si Kim So Eun buat dia cuci muka. Nggak suka loh, sejak si Kim So Eun jadi hostnya itu aku nggak nonton loh. Nah, kayak gini dong, enak dilihat, terus ngomongnya juga pinter. Kim So Eun yang jadiin host. Gimana rasanya nggak kalah sama bungkus gorengan yang somasian? Nggak, nah. Aduh, Denis. Nih, Denis, sambil makan gorengan, kalau seandainya nih ya, ada MZ di depan kamu, apa yang mau kamu sampaikan? Monggo, silakan. Kalau lu kasih gue gorengan, nggak kasih gue minum. Oh iya, Suruh gua minum komen. dong. Suruh gue komenin. Ini kan mungkin sekarang lagi nonton nih MZ-nya. Pasti nonton. Pasti ya? Dia pasti kepoin kamu ya? Pasti. Sama lagi cari-cari salah gua pasti buat somasi balik. Jadi kalau MZ depan gua belum tahu ngapain kan gua orangnya mut-mutan. Doain aja mood gua bagus pas ketemu dia. Nggak, mau ngomong apa misalkan? Ini MZ nih di depan kamu, dia lagi nonton kamu mau ngomong apa, nyampein? Kalau menurut gua ya lu mendingan serahkan diri aja gitu kan, biar ada efek jerak. Lu tuh masuk, gua tuh mau lu masuk sel itu bukan karena jahat sama lo, tapi karena gue sayang sama lo. Jadi ya biar lo ada efek jerak, jadi lo bisa tobat dulu di dalam sel, bisa healing dulu gitu kan. Dan lo berpikir jernih, betapa jahatnya nipu-nipu orang, itu nggak bagus, korban banyak, lo nggak kasihan sama dia. Nah kan di dalam sel lo bisa mikir jernih seperti itu. Abis itu minta maaf sama korban untuk ngurangin dosa lo sebelum mati, ya kan? Karena mati sebagai penipu itu nggak enak. Lo mau nipu sampai kapan? Sampai mati? Nggak enak lo mati sebagai penipu. Pertanggung jawabannya di akhirat cuy. Sampai Nggak apa-apa. Saking nafsunya. Ya gitu. Udah itu. Udah Keluar tuh semuanya tuh. Kira-kira kalau di MZ ketemu gue gimana? Ya takut sih gue ketemu lu sama macan kuning homa. Soalnya kamu nggak ada takutnya loh. Ya enggak lah. Ya kan? Gua maju Apalagi kalau karena misalkan gua benar. ada fakta juga. Iya, kalau gue kan maju tak gentar, membela. Udah goyang-goyang gitu. itu. Keenakan itu. Benar. Ya, kita doain aja mudah-mudahan cepat selesai masalahnya ya. Dan juga untuk Mbak MZ, kok emang sakit, cepat sembuh gitu kan. Sakit apa sih? Sakitnya itu cuma satu, suka nipu sakitnya. Ya tapi jadinya ada ini loh, ada pesan moral juga. Pokoknya jangan sekali-kali lah kita tertipu penampilan. Betul, ya kan? flexing. Karena penulis pun menipu melalui tulisan. Dan jangan sekali juga tertipu dengan omongan semanis gula. Karena yang manis hanya Maria Vania. Itu Keren ya? Keren. Makasih loh, kreatifnya keren loh. Iya, keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Langit Entertainment. Thank you so much. Sama-sama. Denis. Ini buat kamu bawa pulang ya. Makasih ya. Bye. Sampai ketemu lagi di obrolan mafia selanjutnya. Ingat, jangan percaya sembarang cerita, dengarkan saja Maria Vania.